Inggih ya. Saat mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, yang sama-sama kita hormati juga Wakil Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, kemudian seluruh Ustadz dan Ustazah, staf serta karyawan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang sama-sama kita hormati, serta anak-anak Ustadz soleh dan soleha yang kami banggakan, kami sayangi. Mudah-mudahan semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada kesempatan hari ini di tanggal 28 Ramadan, kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan, dan khususnya kegiatan rutinitas kita yaitu kegiatan tausiah setiap paginya ya, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Ustadz memulai kegiatan tausiah pada pagi hari ini, sebelumnya Ustadz ingin menyapa dulu pemateri kita hari ini, ada Ustadz Zaini ya. Ustadz Zaini, kaifa khaluk, apa kabar Ustadz hari ini? Sehat Ustadz ya? Suaranya kedengaran Ustadz. Kena mute sih kayaknya nih. Di mute ya? Iya mute Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Kaifa khaluk Ustadz? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan soleh dan solehah dan semua yang berhadir pada Zoom Meet pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun juga, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Ustadz juga ingin mengingatkan ya, nanti kalau misalkan ada terakhir kita ada sesi tanya jawab. Nah, silahkan bagi yang ingin bertanya, mungkin kalau sempat ya, itu 3 pertanyaan aja, insya Allah kita batasi hari ini sampai jam 10 kata operator kita ya, atau lebih sedikit nggak apa-apa ya karena hari ini terakhir. Silahkan raise hand atau bisa diketik di kolom komentar, tapi kita utamakan yang raise hand ya. Nah ini kemudian saya ingatkan juga yang sudah berada di Zoom meeting untuk mengaktifkan kameranya, karena Ustadz ini banyak sekali yang kameranya kada terbuka nih. Tujuannya ada Akbar, ada Rizal, Dinda di 7D, ada Revanio, Vika 8C, nah dan banyak lagi yang lainnya ya. Mungkin belum cuci muka kayaknya nih, silahkan cuci muka dulu, wudhu dan mengaktifkan kameranya ya. Oke, alhamdulillah yang sudah aktif kameranya. Oh gangguan ya. Oke, yang sudah open cam, terima kasih ya. Nah baik, sebelum melanjutkan ya, nah Ustadz ingin bertanya dulu nih karena hari ini hari terakhir ya. Nah ini dari kelas 7 aja karena pertama yang mengikuti kegiatan Ramadan. Saat ingin bertanya ke kelas 7 nih ya, cepat-cepatan lah. Kalau semalam itu kuisnya berhadiah. Nah ini yang kedua Ustaz, untuk MC juga ada hadiahnya ya. Untuk kelas 7 aja ya, kelas 8, kelas 9 di skip dulu. Nah cepat-cepatan aja. Silahkan raise hand nanti ya. Nah ini pertanyaannya, silahkan disimak ya. Siapa aja boleh ya kelas 7. Nah pertanyaannya, coba ungkapkan perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pesantren Ramadan online di CMI. Silahkan raise hand. Siapa yang pertama? Ada tadi. Silahkan tolong dibantu Min, siapa Min? Sabila sama Abimanyu.
Oh, Sabila sama Abimanyu. Oke, dua boleh lah, laki-laki dan perempuan. Oke, Sabila. Ini silahkan Sabila, gimana perasaannya? Menyenangkan Ustaz. Menyenangkan. Oke. Apa yang menyenangkan Sabila? Tanya jawabnya banyak dapat ilmu. Oke, alhamdulillah ya. Sebelumnya di SD atau madrasah Sabila belum ada kegiatan pesantren Ramadan online, belum ya? Belum. Oh, ini. Oke, terima kasih Sabila. Kemudian Abi, gimana Abi perasaannya? Biasa aja. Senang, Ustaz. Iya, Abi. Senang, Ustaz. Senang, alhamdulillah. Abi sudah khatam berapa kali, Abi? Sekali, Ustaz. Di Ramadan ini, Kak, Ustaz. Tinggi di Ramadan ini. Oh, belum, Ustaz. 2 juz lagi. Oh, 2 juz lagi, alhamdulillah nih. Masih ada 2 hari. Jasken, Abi. Alhamdulillah. Terima kasih Sabila dan Abi Manyu, nanti hadiahnya pas turunan lah ya. Datangi Ustadz ke kantor. Oke, terima kasih. Baik, Ustadz Zaini. Oke. Materi kita hari ini temanya zakat fitrah, Ustadz. Ya. Nah, mungkin ulun pertama dulu membuka nih. Mungkin Soleh-Soleh ingin mengetahui kira-kira zakat fitrah itu apa, setelah kemudian bagaimana tata cara atau kaifiat zakat fitrah, dan lain sebagainya. Inggih. Silakan Ustadz, kami mohon dijelaskan. Waktu dan tempat, Ustadz. Ulun serahkan. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah. Alhamdulillah, di akhir-akhir Ramadan ini masih bisa mengadakan kegiatan Zoom ya, tausiah Ramadan, dan kayaknya hari ini penutup ya tausiah ya. Dan tema yang dimintakan kepada Ustadz adalah tentang masalah zakat fitrah. Sebelumnya ya, belum Ustadz menjelaskan fitrah, Ustadz minta kepada semuanya siswa-siswi yang sedang aktif sekarang sambil mencari Al-Qur'annya, sambil membuka juga ya, atau mencatat karena nanti biar dicek lagi beberapa dalil-dalil tentang zakat fitrah ini dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Allah Subhanahu pertama catat dulu. Dalilnya adalah di dalam surah At-Taubah. Dan di dalam surah At-Taubah itu ada tiga ayat yang berbeda-beda ya, dan semuanya zakat semua, baik zakat fitrah ya secara umum atau juga zakat hak dan zakat yang lain-lain sebagainya secara umum ya. Pertama dulu surah At-Taubah yang ayatnya paling tinggi yaitu ayat 103 ya, atau ayat 103. Bunyinya adalah khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Siapa yang ketemu surah At-Taubah ayat 103 ini halamannya 200 ya, silakan. Ada yang ketemu sudah? Ya, nanti kalau yang ketemu bacakan artinya ya. Sekarang saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halaman 203 ya, Mushaf Madinah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ada yang sudah ketemu? Ada, Ustaz. Ya, siap. Ya, baca artinya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan
tenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, alhamdulillah ini Ustadz mengetes untuk yang pertama kali. Alhamdulillah Abimanyu ya, yang cepat tanggap. Wah, ini luar biasa. Langsung mencari Qur'annya, dan ada Qur'annya langsung ya, bukan lewat HP lagi ya. Luar biasa, alhamdulillah. Supaya kita terbiasa ya mencari sesuatu dalil dari Al-Qur'an dulu. Baik, sebelum Ustadz menjelaskan tentang ayat ini, pertama Ustadz mau menjelaskan dulu tentang apa itu artinya daripada zakat ya. Zakat itu adalah bahasa Arab ya. Pengertiannya zakat itu, arti zakat itu secara bahasa ya, dari kata zaka yazku zakatan. Artinya adalah an-nama, artinya tumbuh ya. Jadi zakat itu artinya tumbuh atau juga az-ziyadah, bertambah. Tumbuh atau bertambah itu arti dari zakat. Tumbuh, bertambah, berkembang, nah itu arti zakat. As-shalah ya, tambah baik ya. Kemudian safwatu syai, sesuatu yang paling baik. Nah, itu juga adalah pengertian daripada zakat. Jadi apabila kita berzakat, maka berarti kita akan menumbuhkan, menambah harta, menambah baik, dan juga menjadi bersih harta kita dengan zakat, bukan malah tambah berkurang ya. Kemudian zakat ini adalah termasuk dari rukun Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW sabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan atas 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, itu yang pertama. Yang keduanya salat ya. Nah, yang ketiganya ya, hanya ada yang berurutan, ada yang kada ya. Puasa ya. Kalau pelaksanaannya lah puasa, kemudian zakat. Kemudian yang kelima berhaji ke Baitullah ya. Ini 5 rukun Islam. Kita ini alhamdulillah sudah melaksanakan rukun yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga sudah ya. Nah, ini kita sudah bersyahadat ya, baca syahadat, kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita adalah agama Islam. Orang yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat, alhamdulillah kita melaksanakan. Ketika tiba bulan Ramadan wajib melaksanakan puasa Ramadan, alhamdulillah kita sedang melaksanakannya. Kemudian setelah Ramadan ya, di akhir-akhir Ramadan ya, maka kita membayarkan zakat fitrah ya, yang wajib dulu ya, yang utama. Jadi arti zakat tadi secara bahasa adalah tumbuh, berkembang, bertambah baik, dan sesuatu yang bersih ya. Itu arti zakat. Kemudian fitri ya, atau fitrah. Jadi zakat itu namanya zakatul fitri, ada juga yang menyebut zakatul fitrah. Jadi 2 istilah ya. Pertama zakatul fitri, istilahnya yang pertama adalah zakatul fitri. Zakat, sedangkan fitri itu artinya berbuka. Berbuka itu apa? Berbuka itu berarti habis puasanya ya, dengan habisnya Ramadan. Maka masuk ke 1 Syawal malamnya itu, maka wajiblah zakat ya, mulai wajibnya ya. Tetapi karena khawatir kan ya tidak tertunaikan, maka boleh-boleh saja dari sekarang juga sudah menunaikan zakatnya, atau malam ini ya bayar zakatnya ya, atau malam besok, malam Jumat ya, atau sebelumnya sudah ada yang membayar juga, itu juga sudah diperbolehkan ya. Nah, itu arti zakat fitri ya. Kemudian ada yang menyebutnya zakat fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu artinya adalah al-khilqah, zakat kejadian, penciptaan diri kita. Nah, kita ini kan diciptakan oleh Allah, maka kita salah satunya adalah dengan berzakat ya. Ada kan ayatnya, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan, salah satunya adalah dengan cara berzakat. Nah, kemudian hukumnya tadi wajib, dan siapa yang tidak percaya dengan zakat, mengatakan tidak wajib, maka dia bisa dikeluarkan dari Islam ya. Maka wajib zakat ini ditunaikan dan diakui, diimani, dilaksanakan.
apabila mengatakan zakat tidak wajib, maka dia otomatis keluar dari Islam karena membantah hukum Islam. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan dalil-dalilnya, tadi Ustadz pertama menyebutkan, Ustadz bilang dalil tentang zakat ini, baik zakat fitrah ataupun zakat harta dan zakat-zakat yang lainnya, itu semuanya terangkum di dalam surah At-Taubah. At-Taubah juz 10 lah, juz 10 ke 11 ya. Nah, kemudian ada 3 tempat di dalam surah At-Taubah. Ustadz mulai dari ayat yang paling tinggi yaitu 103 ya. Tadi sudah bacakan sama Abimanyu ya. Ada lagi yang ketemu? Adakah selain Abimanyu yang ketemu surah At-Taubah ayat 103? Tadi dibacakan oleh Manyu, artinya ambillah zakat, disuruh ambil. Jadi Rasulullah itu kan menugaskan sahabatnya untuk mengambil zakat di mana ada orang Islam ya, meskipun dia jauh misalnya. Nah, zaman dahulu kan Islam itu tersebar kemana-mana ya, sampai ke Yaman sana, maka ada sahabat Rasulullah yang ditugaskan untuk mengambil zakat fitrah ya. Jadi apabila orang itu tidak menunaikan, malah diambil oleh petugasnya. Jadi saking wajibnya zakat ini. Ambillah zakat dari harta mereka. Baik zakat fitrah, termasuk juga zakat harta. Apa gunanya dengan diambil? Tutahhiruhum. Maka dengan engkau ambil zakat mereka atau mereka sendiri yang membayarkannya, maka dengan engkau mengambil dan mereka mengeluarkan zakat itu berarti adalah membersihkan diri mereka. Membersihkan dari mereka dari dosa-dosa, kesalahan, apa-apa yang kita kurang di dalam bulan Ramadan ini. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Farada Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lis-shaimi." Rasulullah SAW mewajibkan, memfardukan zakat fitrah. Zakat fitr adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Kita ini kan banyak nih kekotoran yang kita lakukan di yang tidak baik yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Maka pembersihnya adalah zakat. Ya. Nah, dari apa? Minal lagwi, dari hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan. Ya. Mungkin kita ngabuburit, game atau apalah, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu kan sia-sia ya. Walfas, dan kata-kata kotor, kan ada mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kemudian kita lupa istighfar, maka salah satu yang menghapusnya itu adalah zakat fitrah ini. Nah, itu kan Ibnu Abbas, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu yang pertama, membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang kedua adalah hikmahnya adalah wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin ya. Jadi mereka bisa makan, jangan sampai orang miskin ketika lebaran mereka kekurangan makanan ya. Jadi tujuannya adalah untuk menyenangkan orang-orang miskin. Jadi mereka jangan sampai hari lebaran itu minta-minta ya. Nah, sudah banyak disih, maka mereka malu minta-minta ya. Nah, itu. Jadi itu dalil yang pertama ya. Engkau membersihkan mereka dengan mengambil zakat tadi dan mensucikan mereka. Bahkan mengambil zakat pun disuruh bawakan bagi orang yang berzakat ya. Kita kan doanya itu. Barakallahu fima a'ta. Semoga Allah memberi berkah harta yang engkau berikan dari zakat ini. Wa baraka fima abqaita, dan semoga Allah memberi berkah juga dari hartamu yang Ustaz Zaini suaranya temut, bisa diaktifkan lagi. Ayat 60. Ayat 60. Ya, sambil tunggu Ustaz bacakan dulu ayatnya. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada awalnya ya. Ya, ambil yang intinya saja. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ada yang ketemu sudah? Abimanyu lagi kah? Yang lain? Belum, Zat. Iya, siapa lagi? Yang ayat 60 lah, Zat. Iya, ayat 60. Innamas Ya, shadaqatu dari ya ayyuhalladzina. Di sini oleh innahum shadaqati. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Ya, innamas shadaqat, ya, ya. Ya, bacakannya ya. Artinya kah atau apa ayatnya? Kalau Ryan. Innamas shadaqat. Ayat dulu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Iya, bacakan ayat artinya. Innamas shadaqat, sesungguhnya zakat itu hanyalah lil fuqara wal masakin. Lil fuqara untuk orang-orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha dan ambil zakat, wal muallafati qulubuhum dan yang dilunakkan hatinya yaitu muallaf, wa fir riqabi wal gharimin, wa fir riqab dan untuk memerdekakan hamba sahaya, wal gharimin dan untuk membebaskan orang yang berhutang, wa fi sabilillah dan untuk jalan Allah, wa benis sabil dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, fariidatan minallah sebagai kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Alhamdulillah, ya, luar biasa. Ryan nih baca Al-Qur'annya pasti, menerjemahkannya pun bisa berkata dia ya. Alhamdulillah, ya, itu alhamdulillah Kian Ryan nih karena sudah paham ya tentang bahasa Arab dan juga artinya ya, alhamdulillah. Tadi Allah mengatakan sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang fakir ya, orang yang kekurangan luar biasa ya. Nah, yang kedua masakin, orang yang miskin ya, ini agak tinggi, ada sih kekurangan juga cuma tidak terlalu banyak kekurangannya orang miskin. Wal amilina 'alaiha dan orang yang amil, orang yang bertugas mengumpulkan zakat, tetapi mereka membagikan lagi, bukan untuk mereka ya, dibagi lagi ya. Kecuali mereka memang perlu juga ya, boleh sedikit diambil. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya orang-orang yang baru masuk Islam diberi zakat. Barangkali mereka masuk Islam lalu mereka sama orang tuanya tidak dikasih harta lagi, maka orang Islam yang menanggung mereka ya, wajib dikeluarkan dari zakat ini. Kemudian wafir riqab, untuk membebaskan budak. Tapi sekarang budak tidak ada ya. Budak ini adanya kalau ada peperangan lalu ditawan, maka itu budak. Dan budak ini milik tuannya, tidak bisa dikiaskan kepada pembantu ya. Pembantu bukan budak ya. Pembantu orang merdeka, hanya dia perangan maka dia bekerja ya. Nah, kalau dia misalnya miskin, boleh diberi zakat, tapi karena dia fakir miskinnya ya, bukan karena dia budaknya ya, pembantu bukan budak ya. Wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang ya, ada punya hutang. Tapi hutangnya ini karena kebutuhannya yang pribadi, kebutuhannya yang primer ya, kebutuhan yang mendesak dia berhutangnya. Bukan orang-orang yang berhutang karena dia sengaja berhutang kredit mengambil cicilan, nah itu bukan ya. Nah, itu. Jadi kebutuhannya sehari-hari. Wa fisabilillah, dan dalam di jalan Allah, orang-orang yang berperang di jalan Allah perjalanan atau dia mau ziarah mengunjungi orang tuanya, kemudian dia kehabisan bekal ya, mereka boleh diberikan zakat. Nah, itu adalah zakat, itu adalah fardu, wajib, kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana ya. Selanjutnya dulu ya, kita lewati dulu surah yang ketiga. Masih surah At-Taubah, silahkan duluan mencari
Ayatnya ayat 34. 34. Yo, siapa yang duluan bilang? Ulun Ustaz. Siapa lagi? Royan lagi beri catatan ya. Ulun Ustaz dapat Ustaz. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Notifnya di sebelah. Siapa yang ketemu surah At-Taubah ayat 34? Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la yaquluna amanna bil batil wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa yang ketemu? Ulun. Ya, siapa itu? Sabila Mukarramah. Ya, bacakan ayatnya dulu baru artinya Sabila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Masya Allah, luar biasa. Sabila Mukarramah ini cepat ketemunya juga lah. Nah, alhamdulillah ini sudah pada pintar-pintar sudah mencari Al-Qur'annya ya, dengan cepat, membacanya juga sudah bagus ya, berkat sekolah kita ya. Belajar cara membaca Al-Qur'annya dan juga memahami bahasa Arabnya. Baik. Kita pelajari sedikit. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kan kepada orang yang beriman nih. Allah memberikan contoh supaya jangan dicontoh. Ini contoh yang tidak baik ya. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim. Nah, banyak dari orang-orang alim nih. Jadi orang Islam kan banyak juga orang alim nih. Dan rahib-rahib, pendeta-pendeta, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan ulama, pendeta tetapi memakan harta orang dengan cara yang batil. Tidak benar. Ya. Haram cara memakannya ya. Berarti mereka dengan cara apa nih yang dilarang ya. Bisa jadi termasuk memakan harta zakat juga ya. Nah ini maka hati-hati para ulama ini jangan sampai memakan harta dengan cara yang batil, mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Lalu setelah itu hubungannya ayatnya adalah setelah mereka memakan harta orang dengan cara yang batil dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Padahal ulama tapi dianggap Allah menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya karena mereka tidak benar mengarahkan orangnya. Lalu ayat yang berikutnya apa? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Nah ini kan kaitannya dengan zakat harta lah. Dan tidak mengimpakkannya di jalan Allah. Tidak mengimpakkan di jalan Allah ini artinya tidak membayar zakatnya. Karena zakat itu wajib. Jadi yang wajib mereka tidak naikkan, apalagi yang sah. Ya. Jadi mengimpakkan di situ adalah tidak mengeluarkan zakat harta. Ya. Nah, apabila zakatnya dikeluarkan, malah ditambah impak sedekahnya yang sunat-sunat. Nah ini insya Allah hartanya pasti berkah. Maka orang yang melakukan itu, mereka menyimpan emas perak dan tidak membayar zakatnya, maka berilah kabar gembira. Diberi suruh Allah beri kabar gembira. Tapi apa kabar gembiranya? Bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi ini penghinaan dari Allah lah. Diberi kabar gembira, tetapi kabar gembiranya bakal dapat neraka azab yang pedih. Nah itu surah At-Taubah ayat 34 ya. Jadi kesimpulannya di surah At-Taubah tadi ada 3, ayat 103, ayat 60 dan ayat 34. Nah, baik, kemudian sedikit berkaitan dengan masalah tadi sudah hikmah disyariatkannya ya. Sekarang hukumnya juga sudah, hukum wajib ya.
Kemudian apa saja syarat-syarat orang wajib menunaikan zakat fitrah? Pertama, dia adalah Islam, ya. Jadi maka ketika dia Islam, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Islam, kemudian merdeka, bukan dari kalangan budak, ya. Yang ketiga adalah dia mampu mengeluarkan zakat fitrah, ya, mampu. Jadi tiga itulah, Islam, kemudian merdeka, dan dia mampu mengeluarkannya. Maka di sini, bisa sebutkan di sini, Islam, kemudian merdeka, dan mampu. Mampu ini perhatikan, bagi yang tidak mampu, maka yang mampunya yang menjadi penanggungnya lah yang mengeluarkannya. Misalnya kita belum mampu mengeluarkan zakat fitrah. Ya, misalnya Sabila tidak mampu karena nggak punya duit. Nah, tetapi orang tuanya mampu, maka orang tuanya yang wajib mengeluarkan untuk anaknya. Ya, jadi ulun kada mampu, ulun kada bisa duit simpanan lagi, ulun kada dibari abah. Nah, ini abahnya yang wajib mengeluarkannya. Ya, mama kita pun abah kita yang menanggungnya. Ya, jadi istri dan anak itu ditanggung oleh orang tuanya atau suaminya, ya. Sampai-sampai inilah, ini kebetulan tadi malam Ustadz ada keluarga Ustadz yang melahirkan. Nah, apabila ada orang yang lahir sebelum 1 Syawal, sebelum azan maghrib 1 Syawal, ya, maka dia wajib zakat fitrah. Ini anggap misalnya, ya, hari rayanya Jumat atau Sabtu, ya. Ya, misalnya Jumat, berarti misalnya pas buka puasa, ya, hari Kamis malam Jumat buka puasa barulah, maka nah ini untuk jaga-jaga karena mungkin besok harinya juga ada yang mengatakan Lebaran, maka udah tunaikan zakat, ya. Anggaplah misalnya Sabtu hari Jumatnya, ya, misalnya ada yang Lebaran, hari Sabtunya ada yang Lebaran, hari malam Sabtu, ya, sebelum azan maghrib ada yang lahir, maka tunaikan juga zakatnya. Kecuali sesudah berbuka puasa, ya, sudah azan buka puasa, ya, kemudian baru lahir, nah itu memang tidak tidak wajib zakatnya, ya. Tapi kalau orang tuanya mau mengeluarkan juga, ya, silahkan aja, ya. Walaupun misalnya tidak jatuhnya ke zakat, maka nanti jatuhnya ke sedekah, ya. Ya, jadi orang itu berbuat baik dengan pemurahnya dia mengeluarkan, ya, khawatir wajib, ya. Nah itu. Jadi Ustadz anggap ini zakat ini adalah yang pertama kali, ya, atau yang kedua lah. Kenapa? Yang pertama itu kan bersyahadat. Meskipun bayi dia tidak bisa bersyahadat, dia sebenarnya sebelum lahir itu sudah bersyahadat, ya. Di alam arwahnya dia sudah percaya kepada Allah, ya, kepada Nabi Muhammad sudah percaya, fitrah sudah semuanya. Kemudian yang kedua, jadi yang wajib bagi dia adalah zakat. Nah, padahal dia tidak bisa mengeluarkan zakat, maka orang tuanya yang mengerti, yang wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi rukun Islam yang pertama itu kalau dalam prakteknya perhatikan itu syahadat, ya. Meskipun bayi tidak bersyahadat, anggap sudah bersyahadat sejak sebelum lahir. Karena dia ciptaan Allah, fitrahnya dia percaya kepada Tuhan yang menciptakannya. Yang kedua zakat, orang tuanya wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau dia sudah besar, baru dia melaksanakan sholat, kan? Nah, itu, ya. Nah, baru dia bisa berhaji, ya. Tuh. Nah, untuk dalam prakteknya, ya lah. Jadi itu syarat wajib menunaikan zakat. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, kenapa tadi Ustaz mengatakan bayi yang lahir sebelum azan hari terakhir Ramadan, ya, wajib zakatnya. Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah so'an min tamrin, ya, 1 sok dari tamar, dari kurma, atau minas syair, atau 1 sok dari gandum. Ya, orang Arab kan makanannya antara gandum, ya, jadi roti, kemudian juga kurma, antara dua itu, ya. Dan takarannya tuh 1 sok, itu ada takarannya. Kemudian dikiaskan oleh para ulama, ya,
kan di daerah-daerah lain tidak ada kurma, tidak ada mungkin gandum makanannya. Jadi maka dikiaskan adalah makanan masing-masing daerah, masing-masing negara apa makanannya. Kalau di Indonesia makanannya adalah nasi, berarti berasnya zakatnya. Ya. Ada yang gandum, ada yang jagung, ya tergantung daerah masing-masing. Kemudian takarannya adalah 1 sok. Oleh para ulama dihitung takarannya itu adalah 2,5 kilogram ya, 2,5 kilogram atau 3,5 liter ya, itu minimal ya. Nah itu kalau mau dilebihin lebih bagus ya, daripada 2 liter, ulun 3 liter, 2,5 liter, ulun 3 liter aja lebih bagus ya, lebih bagus lagi 5 liter sekalian untuk diri pribadi. Nah lebih bagus lagi, zakat sisanya itu ulun hadiahkan ya, itu lebih bagus lagi ya. Kan sekarang kan udah ada tuh beras ukuran 5 kilo ya, nah itu lebih bagus, sudah itu aja zakatkan sudah daripada yang pas-pasan ya. Kalau ya, tapi kalau punya yang pas-pasan minimal sekali adalah 2,5 kilo ya. Nah ini ya. Kemudian kenapa tadi zakat wajib bagi orang yang bayi yang baru lahir masih di bulan Ramadan? Rasulullah berkata dalam sebuah hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan dari bulan Ramadan 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Bagi atas siapa wajibnya? Alal abdi wal hurri, bagi seorang yang merdeka dan juga orang yang budak. Nah, jadi budak ini ya karena peperangan ditawan, dia milik tuannya yang wajib mengeluarkan zakatnya. Wadzakar wal unsa, dan laki-laki dan perempuan, umum kan, umumnya laki-laki perempuan, yang penting dia Islam maka dia wajib zakat. Kemudian wassagir wal kabir, dan orang yang kecil dan orang yang dewasa, termasuk kecilnya itu baru lahirnya di akhir Ramadan, maka dia wajib zakat fitrah, orang tuanya yang wajib mengeluarkannya. Kemudian bagi ya orang tuanya yang wajib menafkahinya, itu yang wajib mengeluarkan zakatnya berupa daripada istrinya juga. Jadi istri itu tanggungan suaminya, anak tanggungan bapaknya. Nah, tapi tidak wajib bagi yang misalnya anaknya masih hamil dalam kandungan belum lahir ya, atau lahirnya setelah Syawal, nah, itu tidak wajib ya. Kecuali dia mau mengeluarkan sedekah biasa saja. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan masalah zakat fitrah ya. Nah, itu dulu lah mungkin yang bisa saya sampaikan karena ini sudah hampir jam 10 lah. Saya berikan kesempatan dulu kepada yang ingin mengomentari atau menanggapi atau suatu pertanyaan yang bisa dijawab ya. Saya kembalikan kepada Ustadz Fatur Rahmi. Fadhol Ustadz. Tinggi Ustadz, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz penjelasannya tadi. Cukup jelas dan banyak sekali pemaparannya tentang zakat fitrah. Jadi sudah kita ketahui pengertian, kemudian kaifiat, hikmah, serta orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, syaratnya juga, serta takaran zakat fitrah tersebut ya. Nah, silakan bagi soleh dan solehah yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 10 menit ya, dari jam 10. Silakan bagi yang ingin bertanya, raise hand ya. Ustaz, sudah ada tuh Salwa. Oh, Inggih Salwa. Inggih, silakan Salwa. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun Salwa Dakira dari kelas 9B. Ulun izin bertanya, Ustaz. Untuk anak yang belum mampu mengeluarkan zakat, kan ditanggung oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya tidak mengeluarkan zakat sama sekali, apakah anaknya akan berdosa? Ya. Langsung Ustaz. Langsung aja lo tanggapilah ya. Jadi tadi anak ini kan tanggungan orang tuanya ya. Cuman orang tuanya ini tidak menjakatinya karena anaknya kada tahu. Ujar sudah aja, tapi ternyata belum ya. Nah, jadi ini kita lihat orang tuanya. Apakah dia sebenarnya mampu atau tidak ya? Termasuk mampu ini, misalnya dia awalnya tidak mampu, maka dan dia termasuk orang yang berhak menerima zakat ya, miskin banget ya, lalu ada orang yang berzakat kepada dia. Nah,
akhirnya dia jadi mampu, ya, dari mampu. Maka dia boleh menjakatkan dari hasil orang yang berzakat ke dia, ya. Nah, itu jadi mampu. Kecuali ini sudah di hari terakhir Ramadan, orang yang ada berzakat cuma satu aja, dan itu cukup untuk makan malam itu dan besok harinya, maka ini tidak wajib bagi orang tersebut, ya. Tetapi apabila orang tuanya mampu, ya, hampir tidak ada ya tidak mampu, ya. Nah, kecuali dasar memang kededa lalu rezekinya, ya. Nah, orang yang mampu lalu tidak menjakati, yang menanggung dosanya adalah orang tuanya tersebut. Nah, bagaimana dengan anak, ya, anaknya? Apabila anaknya ini tahu, misalnya orang tuanya ini ada menjakati berusaha, ya, maka kita berupaya mencari lah, ya, mencari. Misalnya dari mama kah, ya? Nah, dari mama, misalnya mak nih, abah kayaknya kada jelas naik menjakat kah, kada kah, ya? Kita aja main lah, kita ada jalan rezeki, kita aja yang meluar zakatnya. Nah, ini lebih bagus lah, karena ini anak ini kan khawatir nih, kayak Salwa khawatir misalnya kan, misalnya ini ada kejadian, siapakah orang bertakun lah, maka orang tuanya yang ibunya lah, ya, ibunya ada penghasilan, maka zakati anaknya, karena orang tua bapaknya tidak menjakati, ini dosa bagi bapaknya, maka ini kebaikan bagi ibunya, akan berkah hartanya karena dia mengeluarkan zakatnya. Apabila orang tua kadeda juga nih, misalnya mama kadeda, abah kadeda, ada bisi tabungan, nah supaya aman Salwa keluarkan aja, nah paling 50.000, ya. Nah, 50.000 apalagi ikam melebihi 100.000 berkah harta ikam kan. Jadi jangan takut, harta yang kita zakati tidak akan mengurangi, kelihatannya berkurang, tapi sebenarnya bertambah, ya. Zakat itu sendiri bertambah, ya. Dan Ustadz berikan sebuah ancaman bagi yang tidak menunaikan zakat, zakat fitrah ataupun zakat harta, itu karena akan mendapatkan sesuatu yang mungkin yang tidak baik gitu. Bagi hartanya tidak berkah itu apakah terjadi kada tahu, ya, bangkrutkah, kebakarankah, hilangkah. Nah, itu ini bagi yang tidak menunaikan apa wajib, ini kada kawa dihindari lah. Nah, itu aja mungkin yang bisa Ustadz berikan jawaban untuk Salwa. Banyak lagi lah, lagi. Ya, jelas Salwa ya. Mungkin ada yang orang tuanya sama anaknya sudah lama tidak berkomunikasi ya, Ustadz ya. Mungkin sebagai anak kita, kalau ada ya kita zakat sendiri itu lebih baik. Ya, Ustadz. Ulun bacakan pertanyaan yang kedua ini dari Sabila Mukarramah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ulun izin bertanya. Ini ada dua pertanyaan Ustadz ya. Yang pertama ini, sahkah zakat fitrah yang diberikan dengan niat di hati saja atau tidak diucapkan? Nah, maksudnya dalam hati, ada diucapkan setelah. Kemudian bagaimana jika kita membayar zakat fitrah di luar Kalimantan, Ustadz? Bagaimana jika kita membayar zakat fitrah di luar Kalimantan? Ini maksudnya di luar tempat tinggal atau orang tua yang di Kalimantan anaknya di Jawa, mungkin seperti itu. Bagaimana, Ustadz? Ya, silakan, Ustadz. Ya. Pertama, sahkah zakat fitrah diberikan dengan niat di hati saja atau tidak diucapkan? Ini sah, ya, sah meskipun dia tidak mengucapkan dengan mulutnya, berniatnya misalnya kada bisa nih, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an jami'i man yalzamuni nafaqatuhum fardhan lillahi ta'ala, kada bisa seperti itu, kada ada yang membimbing, kada apa-apa, ya, jangan jadikan itu alasan. Keluarkannya zakat, yang penting nih zakat ini adalah kita tahu bahwa ini hukumnya wajib. Nah, wajib kan kita mengeluarkan itu otomatis sudah ada niat di situ, meskipun kada diucapkan. Dalam hati kita kan, ya Allah, nah ulun mengeluarkan zakat, gasan ulun, gasan anak ulun kan, kayak itu lah maksudnya. Maka meskipun tidak diucapkan sah, ya. Nah, itu untuk memperjelas saja niat itulah, untuk menguatkan aja. Itu. Kemudian yang kedua, jika kita membayar zakat fitrah di luar Kalimantan, Ustadz, apakah boleh, ya? Pertama, Ustadz menganjurkan zakatnya itu di daerah sekitar kita dulu, ya. Daerah sekitar kita yang kita tinggal di situ dulu kalau bisa, ya. Ya. Di situ ada orang miskin, orang fakir, nah itu yang kita utamakan dulu. Bahkan sampai-sampai para ulama kalau bisa cari orang miskin, orang fakir yang taat ibadah, ya, rajin sholatnya, ya, baik agamanya, itu yang kita prioritaskan. Kemudian seandainya dikeluarkan di luar Kalimantan, kebetulan orang tuanya di Jawa aja, oh repot ya, abang ngirim ke sana, kada tahu juga siapa yang dijakati, dijakatakannya di Jawa misalnya lah.
insya Allah ini ya, insya Allah ini diterima aja, boleh-boleh saja ya. Cuman tadi Ustadz ini kan anjurkan utamakan yang di sekitar kita dulu, jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan gara-gara dia tidak dapat zakat, maka kita berdosa ya. Apabila daerah kita misalnya orang kaya-kaya aja ya, kompleknya orang-orang kaya, maka bisa aja ke tempat lain. Nah, kemudian yang berikutnya, apalagi bagaimana hukumnya zakat fitrah secara online, karena saat zakat fitrah kan ada ijab kabulnya dari Royan lah. Ini pertama Royan, hukumnya zakat fitrah secara online. Pertama gini dulu, kita pahami perbedaan ulama dan pertama, zakat fitrah itu untuk mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu lebih kepada barangnya lah, misalnya kurma atau gandum atau beras ya, maka anggaplah kita beras dengan berasnya ya. Nah, pendapat mazhab Hanafi itu membolehkan dengan harganya berapa, diinikan dengan uang ya. Nah, kalau beras kan kalau kita kirim online bisa ya, online dikirimkan pakai Gojek bisa lah, tapi ditransfer kan ada kawan nih beras seolah. Nah, maka diantarkan pakai ojek online boleh ya. Atau misalnya mengambil yang tadi mazhab diuangkan, kalau kita lebih aman kita dengan Kamis tanggal 22. dengan uang juga, maka harus tahu dulu ini adalah pendapat dari kalangan Hanafiyah. Mazhab Hanafi membolehkan harganya berapa maka diganti dengan uang. Itu pun dilihat dulu kepentingan orang ini dengan uang bakal apa. Minyak ya, berasnya sudah banyak di sini boleh. Khawatir diberikan uang ternyata dipakai oleh belinya yang lain ya, beli rokok, beli yang lain kan berarti tidak pas. Itu kan Rasulullah kan mengutamakan makanan bagi orang-orang miskin lah. Nah, untuk makanan itu kalau udah beras jelas kan bakal dimakan. Terserah aja, mie sudah diterimanya dijualnya ada apa-apa. Nah, itu aja lah. Jadi online-nya tadi perhatikanlah, dikirim secara online berasnya, atau online ini mentransfer duit. Nah, tapi titipin sama orang yang ditransferin tuh, tolong belikan beras ya. Nah, supaya menghindari berbeda pendapat ya. Kalau misalnya pakai duit juga berarti mengikuti mazhab Hanafi ya. Itu. Karena zakat fitrah kan ada ijab kabul. Ada ijab kabul ini nikah ya. Kalau misalnya zakat ini sebenarnya ijab kabulnya kayak ini aja nah. Ada mesti diucapkan inya antar langsung nang menerima nih biar inya kada bepadah ulun terima. Oh, kada ulun ambil aja langsung bini pajanya sah aja sudah lah. Nah, jadi yang penting kita mengeluarkan ya, kita mengeluarkan habis itu orang menerima tetapi tidak diucapkan tidak apa-apa. Masing-masing paham aja sudah yang mengeluarkan ini inya niatnya membayar zakat ya Allah, kewajiban. Nah, meskipun inya kada pakai ucapkan ya, kalau nikah kan wajib saya nikahkan, saya terima wajib. Kalau ini kada mesti diucapkan, inya niat aja yang penting ada. Yang menerima pun kada mesti ulun terima, biarnya kada bepadah aja. Mbah diambilnya ya. Kada apa-apa ya, biarnya kada mendoakan kada apa-apa. Kemudian ulun ingin bertanya, kalau ada tahun ini ada perbedaan pendapat satu Syawal antara Jumat dan Sabtu, lalu si fulan ini mengikuti pendapat yang berlebaran di hari Jumat dan qadarullah melahirkan di Jumat siang. Apakah bayi tersebut tetap dibayarkan zakatnya atau lepas dari zakat fitrah karena orang tuanya sudah bayar zakat fitrah di hari Kamisnya ya. Orang tuanya sudah bayar zakat fitrah, alhamdulillah. Bayi yang baru lahir tadi ya, untuk menghindari perbedaan pendapatnya kan mengumpati hari Jumat nih, ternyata lahirnya Jumat siang nih, cuman ada pendapat lagi hari Sabtu kan. Untuk menghindari itu lebih baik dikeluarkan zakatnya saudara ya. Lebih baik dikeluarkan aja zakatnya, menghindari perbedaan pendapat. Kecuali kalau sudah hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu misalnya lahirnya 1 Syawal orang sembahyang Id, makanya kada wajib lagi ya, kada wajib ya. Salat Isya jadi lahirnya kada wajib lagi, sudah hari Sabtu lah. Nah, itu aja. Kemudian
Ada lagi? Ya cukup jelas sudah. Ya silahkan. Mungkin adakah yang komen atau menanggapi atau apa? Iya, alhamdulillah Ustaz. Tadi kayaknya sudah cukup. Terakhir Ustaz, karena hari ini kita ketemu di Zoom di terakhir juga, kami mohon doa juga Ustaz, doa bersama kita mudah-mudahan berkah bulan Ramadan Ustaz, mudah-mudahan kita disehatkan badan, panjangan umur, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya Ustaz. Ya. Baik, kita sama-sama berdoa dan juga ini kita hadiahkan surah Al-Fatihah ini kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para ulama dan keluarga kita. Kemudian kita meminta kepada Allah, doa orang yang berpuasa insya Allah dikabulkan. Kita minta kebaikan-kebaikan apa saja ya, sebagaimana Nabi meminta kepada Allah Taala. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi al-kiram wa sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in wa jami'i ulama wal awliya wa syuhada wa salihin husnul arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa jami'al mu'minina wa mu'minat wal muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Innalaminkum taqabbal ya karim. Soleh dan soleha, mohon jangan keluar dulu nggih. Ustazah Munirah ada nggak, Ustaz? Atau kepala sekolah mungkin ada yang ingin disampaikan? Atau Ustaz Nasrullah? Ustaz Inas saja gitu. Ustaz Inas, oke, Ustaz Nasrullah silahkan nggih. Kira-kira mungkin ada yang ingin disampaikan. Ada nggak, Ustaz? Ya, Ustaz. Iya, silakan, Ustaz. Oke, sedikit dari ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada MC dan juga pemateri penceramah hari ini tentang zakat fitrah. Nah, ini merupakan hari terakhir kita di proses tausiah yang mana sudah kita laksanakan 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Kita sudah memasuki pada 28 Ramadan ya. Nah, nanti besok 29 tinggal kita menunggu keputusan nanti pelaksanaan atau 1 Syawal itu apakah hari Jumat dan Sabtu. Kepada seluruh peserta tausiah, baik siswa-siswi dan mungkin ada orang tua. Nah, kami di sini mewakili keluarga besar SMP Plus Citra Madinatul Ilmi mengucapkan banyak terima kasih selama ini sudah mengikuti dengan aktif kegiatan pesantren Ramadan kita, khususnya di kegiatan tausiah yang kita laksanakan setiap harinya.
Kemudian setelah ini untuk tausiah hari ini kita terakhir, namun untuk kegiatan yang lainnya tetap berjalan seperti biasa. Jadi untuk pelaksanaan sholat berjamaah, kemudian juga tadarus Al-Qur'annya terus saja dilaksanakan sebagaimana yang sudah kita biasakan dari awal Ramadan kemarin, dan nanti juga selalu direkap di buku yang sudah disediakan di buku jurnalnya, dan juga nanti dilaporkan kepada pembimbingnya masing-masing. Nah, untuk nanti kita ada penilaian dari hasil kegiatan pelaksanaan selama Ramadan, dan insya Allah nanti akan kita umumkan siapa saja yang terbaik di kelasnya masing-masing itu pada insya Allah nanti setelah kita aktif kembali ke sekolah. Nah, jadi ada beberapa hal mungkin yang masih dilaksanakan di kegiatan Ramadan, diantaranya sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, kemudian sholat tarawih, juga nanti pelaksanaan zakat fitrah, dan untuk tausiah juga disilahkan nanti diisi juga, namun walaupun tidak termasuk dalam catatan kita untuk selanjutnya, karena yang kita masukkan ke jurnal itu catatan penilaiannya adalah pelaksanaan tausiah yang kita laksanakan di sekolah atau lewat Zoom. Nah, kemudian juga di buku jurnal itu ada tambahan nanti silaturahmi dengan keluarga, kemudian lagi puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu juga tetap dilaksanakan walaupun kita secara langsung melalui Zoom ini tidak kita laksanakan lagi karena pelaksanaan tausiah sudah selesai. Namun untuk pembimbingan melalui grup-grup WA itu tetap berjalan seperti biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua peserta dan memohon maaf mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang tidak maksimal dalam pembimbingan selama ini. Sekali lagi memohon ampun dan maaf. Nah, dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang selama ini ada beberapa orang tua, perwakilan orang tua yang bersedia atau menginfakkan ataupun memberikan hadiah atau apresiasi kepada ustadz-ustadzah di sekolah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua yang orang tua atau wali siswa semua keluarkan itu bernilai pahala. Mungkin sekian dari Ulun, dan mungkin ada tambahan juga dari kawan-kawan yang lain, dipersilahkan. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adakah ustadz-ustadzah yang lain yang ingin disampaikan? Sambil foto, Ustadz. Hadap semuanya dulu sini. Siap? Ya. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, sudah. Silahkan kalian semua meninggalkan Zoom dan melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup ya. Terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama kita tutup dengan Terima kasih, bacaan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.